mencari alternatif, mungkin aja sakit yang belum kunjung sembuh, sudah ke dokter satu, dokter dua, dokter berikutnya, akhirnya kemudian dia menempuh jalan alternatif. Tapi ternyata justru dia terjatuh pada praktek-praktek tukang sihir yang disebut di dalam Islam, ya kalau di bahasa kita, bahasa kerennya itu adalah paranormal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي بالدين، بارك الله فيكم جميعا. فثبتنا الله وإياكم على الإيمان والإسلام وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Segala puji hanya milik Allah semata jalla jalaluh atas segala nikmat dan taufiknya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi situasi yang sebagaimana kita maklumi, berjalannya PPKM darurat, dan alhamdulillah kita masih bisa, dan atas izin Allah Ta'ala kita bisa mengadakan kajian secara online. Sehingga dalam kondisi yang demikian, maka tentu kita harus memiliki bekal yang kuat, yang bisa menguatkan hati kita, yang bisa memberikan support dan motivasi untuk diri-diri kita, sehingga dalam keadaan apapun seorang mukmin muslim, terlebih ahlu sunnati wal jamaah, maka harus senantiasa mengingat akan pesan-pesan, nasihat-nasihat mau'izatil hasanah dari Rasulullah SAW, dengan hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau. Naam, sebagaimana Rasul ingatkan kita, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang
kuat prinsipnya, kuat pendiriannya, kuat khirah semangatnya untuk senantiasa melakukan kebaikan, perkara-perkara yang manfaat, meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuknya, untuk kehidupan masa depan, kehidupan akhirat, maka dia tinggalkan. Itu bentuk kesempurnaan keislaman dan keimanan dia. Makanya seorang mukmin yang kuat tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Maka kita tidak boleh dalam kondisi yang sebagaimana kita maklumi, kondisi pandemi yang wallahu ta'ala alam, kita juga tidak tahu sampai kapan. Justru hari-hari ini lebih sedikit kita juga prihatin. Teman-teman dekat kita, saudara-saudara kita banyak yang terpapar COVID-19. Demikian pula ada yang memang atas izin Allah dan memang itu ajal, likulli ummatin ajal, memang karena setiap umat ini Allah telah tetapkan ajal, ketentuan dia. Naam, dan terpaparnya COVID-19 maka ini hanya sebagai sebab, maka kita pula juga tentu berusaha untuk bagaimana kita juga menempuh sebab-sebab yang baik, sebab-sebab yang baik. Bagaimana yang terpenting, tetaplah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, mukmin yang kokoh, mukmin yang tetap memiliki optimis, bukan pesimis. Perhatikan, tadi Nabi mengingatkan seorang mukmin yang kuat prinsipnya, kuat semangatnya, ghirahnya, perbaikan akan dirinya walaupun dalam situasi yang seperti ini apapun, maka tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dan itu fi kulli khair, di dalam semua kebaikan. Maka pesan Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Tetaplah kalian memiliki al-hirs. Apa artinya? Semangat, ghirah yang kuat, melakukan apa yang memberikan kemanfaatan untuk kalian dan untuk keluarga kalian, walaupun pembatasan dan semisalnya. Dan jangan lupa meminta tolong kepada Allah, dan tidak boleh lemah. Tak boleh lemah. Maka ini pesan nasihat yang mengawali kajian online kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan motivasi, terghib untuk kita semua akan sabda Nabi SAW. Pembahasan kita tentang kitab atau kutub yang mulia, di antara perkara-perkara yang penting untuk diilmui, diketahui setiap mukmin laki ataupun wanita muslimin muslimat, maka bab pembahasan kita masih pada nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan masih pada poin yang ketujuh, yaitu tentang sihir. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal tanda-tanda seorang tukang sihir. Nah, sebagaimana telah disebutkan tanda-tanda tukang sihir, dan insyaallah kita tahu. Jika memang kita sudah tahu dengan tanda-tanda, mengenali tanda-tanda yang tersebut, maka jangan Anda pergi kepadanya. Kalau sampai kita tetap mungkin dalih mencari alternatif, mungkin aja sakit yang belum kunjung sembuh, sudah ke dokter satu, dokter dua, dokter berikutnya, akhirnya kemudian dia menempuh jalan alternatif, tapi ternyata justru dia terjatuh pada praktek-praktek tukang sihir yang disebut di dalam Islam, kalau di masa kita bahasa kerennya itu adalah paranormal,
yang mestinya mereka adalah para dukun, ya, yang disebut di dalam agama maka disebut dengan kahin. Maka ini nasihat sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, ya, disebutkan kahin ini tukang tenung, ya. Nanti ada penjelasan di situ. Adapun kahin di sini adalah orang yang mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib, perkara gaib yang akan datang. Ingat, itu namanya kahin, ya. Maka siapa yang mendatangi kahin tadi, jadi orang yang mengkhabarkan, mengaku-ngaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi atau yang akan datang, maka inilah yang disebut dengan kahin. Atau yang dia mengkhabarkan hal-hal yang sirron, yang belum terjadi, istilahnya waruh, sebelum inarah, tahu sebelum terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana bahaya dan resiko yang disebutkan Rasulullah, man atakahinan, yang kahin tadi seperti itu perlu dipahami, orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi, perkara yang gaib yang akan datang. Siasa ngeramal-ngeramal bahwa nanti akan terjadi misal hari kiamat bulan ini, tanggal ini, na'udzubillah min dzalik, atau nanti demikian-demikian, ya. Fasaddaqahu, dia sudah datang dan kemudian apa? Membenarkan bima yaqul, apa yang dia sampaikan, apa yang diucapkan, maka dia benarkan, ya, dia percaya. Apa? Faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah mengkufuri Quran was sunnah. Nih, kemudian bukan hanya itu saja, kahin ini juga disebut dengan bahasa agama, bahasa akidah itu, ya, mereka apa namanya, tukang sihir pula. Di samping tadi dia dianggap kufur kepada Al-Quran dan Sunnah, maka juga diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, an ba'di azwajin Nabi SAW, yang datang dari sebagian istri Nabi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan. Kalau tadi kahinan, sekarang arrafan. Siapa arraf? Adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi, berlalu. Jadi apa yang sudah terjadi, maka dia ngaku, aku tahu. Semisal apa? Maka dia tunjukkan orang yang mungkin terjadi apa? Barang hilang, kecurian, ya. Terus kemudian dia ngaku, oh saya tahu yang nyuri, saya tahu tempatnya di mana hilangnya. Subhanallah. Ada mungkin anak hilang, ya, juga dia begitu. Wah, anak ini hilang, ini lagi posisinya arah ke sana. Jadi seperti itu. Atau kalau ada orang itu yang mungkin kecurian rumahnya, juga seperti itu. Nah, jadi barakallahu fikum, kadang yang seperti ini, maka dia cari anak-anak yang belum balik dengan dilihat telapak tangannya, ya, dengan anak belum balik. Nah, ditunjukkan nih pencurian nih, profilnya kayak seperti ini, bajunya seperti ini. Nah, kalau bajunya sama dengan yang lain kan repot nanti. Nah, jadi seperti itu. Ini namanya apa? Arraf, atau yang semisalnya. Maka barang siapa mendatangi arraf, yang pada intinya arraf sama kahin ini sama. Mereka itu orang yang ngaku-ngaku ya sesuatu
mengkhabarkan hal-hal yang yang gaib, yang tidak tahu sebenarnya. Ya. Maka barang siapa yang mendatangi arraf, dia bertanya an syai'in, tanya tentang sesuatu. Fasaddaqah, dia pun juga membenarkan. Lam tuqbal lahu salat arba'ina yauma, maka tidaklah diterima bagi dia salat dia selama 40 hari. Salat dia selama 40 hari tidak diterima. Nah, jadi seperti itu. Nah, penjelasan lam tuqbal lahu shalah, maka idza kanat hadhihi hal as-sa'il, inilah keadaan orang yang bertanya tadi. Terus bagaimana yang ditanya? Berarti memang dia kahin atau arraf. Makna bahwa tidak diterima sholat dia selama 40 hari, kata Imam An-Nawawi wa ghairuh dan yang lainnya, maknahu annahu la thawabun lah fiha, sehingga dia sholat selama 40 hari tidak dapat apa-apa, enggak dapat pahala. Wa in kanat mujzi'ah bisukutil fard anhu, walaupun mungkin sudah tercukupi, dalam arti sudah gugur kewajiban yang dia tunaikan. Kewajiban dia sudah muslim, ya tetap dia harus sholat. Sholat tambah kafir kan? Nah, tapi karena dia masalahnya mendatangi paranormal, mendatangi arraf, mendatangi kahin, sholat dia selama 40 hari 40 malam gak diterima, gak dapat pahala. Ya. Dan disebutkan di akhir fa'inal ulama muttafaqun, dan sesungguhnya para ulama sepakat ala annahu la yalzimu man atal arraf i'adatun shalah arba'ina lailah, maka tidak perlu butuh orang mendatangi arraf mengulang sholat ya selama 40 hari 40 malam, dan itu risikonya. Dan dalam hadis ini menunjukkan larangan mendatangi paranormal, mendatangi kahin. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada riwayat-riwayat yang semisal. Jadi semisal sebenarnya. Ya. Jadi semisal itu yang pada intinya antara kahin arraf, maka seperti itu. Dan kemudian bahwa ketika dia bertanya sesuatu kepada kahin atau arraf tidak diterima sholat 40 hari 40 malam, maka hadza ala qaul man yaqul huwa kufrun duna kufr. Artinya memang dia tidak dihukumi kafir riddan millah, tapi dihukumi seperti orang yang kafir tetapi tidak mengeluarkan daripada Islam. Nah, tapi zahir hadis yang berpendapat tadi, ada yang pendapat seperti itu, maka dikafirkan kapan saja dia meyakini dan membenarkan bi ayyi wajhin kan, dimanapun sisi. Kalau sampai dia itu datang kepada kahin arraf, dia kaum membenarkan, mengimaninya, maka dihukumi kafir. Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pembahasan kita tentang pula Rasulullah SAW mengkhabarkan sebuah realita dalam kehidupan kita yang itu seakan-akan memang sudah biasa, tapi kita tidak sadar ternyata bahwa itu adalah salah satu macam dari sihir. Kita mungkin menganggap itu bukan sihir, atau mungkin itu dianggap biasa-biasa. Maka kalau kita thalabul ilm, kita ngaji, maka ternyata Rasul mengkhabarkan kepada kita, wa ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang al-adhu?
Para ulama menyebutkan kalimat dengan al-adhu bi fathil muhmalah wa sukunul mu'jamah. Artinya al-adhu ainnya di fathah, dotnya disukun. Ya. Ada pula Abu Sa'adat hakadha yurwa fi kutubil hadits, seperti itu diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits. Ada pula di samping al-adhu ada dengan kalimat al-idahu bi kasril ain wa fathid dad. Kasrahnya di ainnya di kasrah, dotnya di fathah. Kalau di al-adhu dotnya disukun, sekarang dotnya di fathah. Kalau tadi ainnya di fathah, ini ainnya di kasrah. Jadi bisa al-adhu atau al-idahu. Apa makna di situ? Nabi mal-adhu iya an-namimah. Al-adhu, al-idahu namanya apa? An-namimah. Apa itu an-namimah? Al-qalatu bainan nas. Nih. Al-qalatu bainan nas. Orang yang dia membicarakan aib-aib, kekurangan-kekurangan seseorang, atau dia orang yang dia hidup berinteraksi dengan manusia dan kemudian dia menyebarkan perkataan-perkataan yang menimbulkan adu domba di tengah-tengah manusia karena memang untuk apa? Ifsadun nas, merusak kehidupan manusia. Maka di sini disebutkan bahwa orang-orang yang an-namimah, adu domba, disebut dengan al-adhu al-idahu li'anna la tanfaqu min al-kadhib wal buhtanun ghaliban. Wa dzakara al-Qurtubi, bahwa orang yang melakukan an-namimah, al-adhu termasuk macam sihir tadi, maka dia tidak akan pernah kosong dari kedustaan dan tuduhan-tuduhan. Dan itu kebiasaan. Kalau orang sudah suka namimah, kalau tidak dusta, biasanya menuduh. Nih, udah biasa. Hati-hati. Jadi ini macam sihir. Bahkan bagaimana dahsyat dan bahayanya an-namimah, al-idahu, itu lebih dahsyat, lebih berbahaya, ya, lebih merusak dalam tatanan kehidupan manusia dibanding sihir, hakikat sihir sendiri. Bayangkan. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar an Yahya ibni Abi Katsir. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir, berkata, yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'ah ma la yufsidus sahir fi sana. Orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menghibah, dia berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia untuk mengadu domba satu dengan yang lain. Nah, jadi kadang Ustadz, ya, maka diadu domba dengan muridnya, semacam-macam, keluarga, orang yang bersahabat. Itu kebiasaan seperti itu, dengan kedustaan, dengan tuduhan, tidak berdalil, ya. Kadang hanya gila wakol. Maka hati-hati. Kata siapa? Yahya ibn Abi Katsir, bahwa orang yang suka adu domba dan orang yang pendusta, maka dia merusak tatanan kehidupan manusia, maka hanya sebentar, hanya sesaat. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir 1 tahun. Bayangkan, kalau namimah sebentar. Coba, orang tadi bersahabat gara-gara adu domba, sebentar, tidak perlu, mungkin hanya sekian detik. Sihir itu kadang-kadang masuk, merusak. Nah, itu butuh waktu panjang dengan izin Allah. Ini bahaya apa tadi? Naam, an-namimah. Pelakunya namanya
namamun. Maka dia mengatakan la yadkhulul jannah namam, enggak masuk surga orang yang suka adu domba, sehingga termasuk minal kabair, dosa besar. Nah, disebutkan bahwa Abul Khattab fi uyunil masail wa min as-sahr as-sa'yu bin namimah. Dan di antara sihir itu, maka dia berjalan sihir kan, dengan adu domba, dengan merusak di antara manusia, ya. Yang pada intinya sisi yang disebutkan, apa yang dia maksudkan, memang mengganggu, memang dia bikin kerusakan dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tujuannya apa? Makar, tipu daya. Tujuannya apa? Ya kit'ah, termasuk tipu daya. Maka itu semisal sihir. Semisal sihir. Ya. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu bahwa wa huwa yadullu ala tahrimin namimah, maka ini menunjukkan atas haramnya namimah. Ya. Atas haram namimah. Dan bahkan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ittafaq ala tahrimil ghibah wan namimah fi ghairi nasiha al-wajibah. Artinya apa? Sepakat haramnya ghibah dan adu domba kalau itu selain nasihat yang wajib. Wa fihi dalilun ala anna minal kabair, dan ini adalah dalil atas sesungguhnya namimah, ghibah adalah apa? Dosa-dosa besar. Jadi ghibah itu menyebut-nyebut apa yang ada pada saudaranya, ya. Jadi barakallahu fikum, kalau itu apa-apa yang bukan dikecualikan oleh para ulama dan itu bukan ghibah, dalam rangka memang sisi yang disebutkan al-jarh wa ta'dil. Walaupun al-jarh wa ta'dil itu apa? Menjarah, artinya siapa orang yang memang bahwa dia perlu dijarah, bahwa dia cacat, bahwa dia orangnya buruk, ya, memang perlu begitu. Wa ta'dil artinya orang yang memang dia orang jujur, orang terpercaya, ya. Itu walaupun dalam masalah ilmu mustalahul hadits atau masalah hadits. Tapi masalah ghibah ini, kalau itu bukan karena dia mungkin sahibul hawa, atau mungkin dia orang-orang yang terbiasa menipu manusia, sehingga kita bicarakan di tengah-tengah manusia agar manusia itu aman dan selamat, dan bukan karena kita melaporkan kepada mungkin hukumah, pemerintah supaya diadili, maka itu termasuk ghibah pula. Maka kalau tujuannya itu ada seseorang memang dia dikenal bahwa dia ahlul batil, bahwa dia ahlul bid'ah, baru kita tunjukkan, dikasih tahu supaya orang selamat, itu beda. Itu bukan ghibah. Bahkan hakikatnya namimah dan itu ghibah, maka sepakat bahwa itu adalah minal kabair dan hukumnya haram. Adapun sifat orang yang namimah tadi, al-qalatu bainan nas, berbicara di tengah-tengah manusia, masuk di dalam tatanan kehidupan manusia, memang ingin merusak manusia. Artinya apa? Kata Abu Sa'adat, kasratul qaul, banyak bicara, kathir kalam katanya. Biasanya kathir kalam. Ya, anta ni kathir kalam, banyak ngomong. Ya. Kemudian wa iqa'ul khusumah bainan nas. Artinya apa? Bahwa dia menjadikan manusia tadi akhirnya percekcokan, pertikaian, perdebatan. Ya, jadi seperti itu. Dan di antara makna hadis disebutkan fasyatil qala bainan nas. Dia menyebarkan banyak ucapan-ucapan yang buruk di tengah-tengah manusia. Ini di antara macam sihir. Naam.
Di antara faedah yang perlu disampaikan tentang permasalahan sihir, bahwa pelaku-pelaku sihir maka menukil dari salah satu pendapat di antara ulama salaf sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menukil pendapat Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, hukum tukang sihir sama dengan hukum orang zindiq, fusaq. Ya pada intinya dia kafir, munafik, i'tiqadi, ya, nifaqul akbar. Maka tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai hukumannya jika terbukti melakukannya. Artinya apa? Ya, kalau dia sudah melakukannya ya nggak diterima, memang harus dihukum mati, kisos. Dan demikian pula ini adalah juga dikemukakan pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Syafi'i tidak dibunuh kecuali jika dia mengakui bahwa dia membunuh dengan sihirnya. Jadi kalau sudah betul-betul melakukannya, kelihatan betul-betul dia ada pelaku, maka seperti itu. Kesimpulannya, mayoritas para ulama, jumhur ulama, bahwa tukang sihir harus dibunuh. Hanya saja Imam Syafi'i memberikan rincian tidak dibunuh kecuali jika membunuh dengan sihirnya, maka dia dibunuh sebagai kisos. Sekarang, bagaimana tukang sihir ahlul kitab? Dulu Rasulullah SAW, sebagaimana dalam asbabun nuzul dan hadisnya sahih dari pernyataan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah tersihir. Beliau terkhayalkan melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Ya, kesimpulannya seperti itu. Ternyata itu yang nyihir adalah Bid, ya, Ibnul A'sam, seorang Yahudi. Nah, sekarang gimana hukumnya? Imam Abu Hanifah dibunuh karena keumuman khabar riwayat. Tetap di samping karena sihir merupakan disebut dengan jinayat, kriminalitas, ya, yang mewajibkan hukum bunuh terhadap muslim yang melakukannya. Karena itu orang yang zimmi, kafir zimmi, maka juga dikenakan hukum bunuh yang sama. Siapa kafir zimmi? Seorang kafir yang memang dia itu tinggal di wilayah pemerintahan muslimin dengan membayar jizyah dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka hakikatnya kafir zimmi ini sebenarnya tidak boleh diperangi, tetapi ternyata tatkala dia melakukan kriminalitas jinayat juga mendapatkan hukum sebagaimana berlakunya hukum Islam. Demikian pula Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap sebagaimana awal. Nah, sekarang bolehkah menyingkirkan sihir dengan sihir? Orang yang terkena sihir boleh enggak disingkirkan dengan sihir? Ya. Nah, di sini memang ada beberapa pendapat. Jadi memang ada yang menyatakan boleh sihir dengan sihir. Tapi adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang sabda Nabi an-nasyratu min amali syaitan, bahwa nasyrah itu salah satu macam sihir, maka ia termasuk perbuatan syaitan. Maka ini isyarah kepada prinsipnya, jika yang dimaksudkan untuk kebaikan maka akan menjadi kebaikan, tapi jika tidak maka akan menjadi keburukan. Nah, tetapi berkemungkinan bahwa nasrah itu pengobatan sihir. Pengobatan sihir itu ada dua macam. Nasrah ada dua macam. Pengobatan sihir yang dibolehkan menyingkirkan sihir dengan ruqyah syar'iyyah, termasuk Al-Quran, doa-doa yang memang ma'thur, zikir-zikir yang disyariatkan, yang kita tahu, ya, sebagaimana Al-Quran juga merupakan obat, doa-doa juga begitu. Kemudian pengobatan sihir yang diharamkan,
menyingkirkan sihir dengan sihir pula, dengan meminta pertolongan syaitan, mendekat diri kepada mereka, beristighatsah kepada mereka, mencari ridho kepada mereka, maka ini jelas-jelas tidak dibenarkan. Nah, demikian pula Imam Ibnul Qayyim, beliau juga menyebutkan menyingkirkan sihir dengan sihir yang sama, cara ini termasuk perbuatan syaitan. Demikian pula pendapat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kedua, menyingkirkan sihir dengan ruqyah, al-mu'awwidat, dan doa-doa yang dibenarkan ini, maka tindakan yang yajuz, dibolehkan. Adapun mempelajari sihir jelas-jelas maka hukumnya haram. Walaupun ada sebagian boleh, karena kalau tidak dipelajari maka dia apa? Maka mana mungkin dia tahu. Nah, baik, sampai di situ dulu insyaallah.